Saudara, program menggembleng siswa bermasalah di barak militer memang memunculkan pro dan kontra. Kita akan bahas bersama narasumber sudah bergabung di studio Kompas TV, Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain. Selamat malam Pak Bupati. Ya. Dan juga lewat sambungan Zoom sudah bergabung Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti. Mbak Retno, selamat malam. Dan anggota Komisi 10 DPR fraksi Golkar, Ferdiansyah. Pak Ferdiansyah, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Bupati dulu. Siap. Damang Pak. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih sudah hadir Pak Bupati. Ini kan sudah 2 hari berjalan. Boleh diceritakan kalau di Purwakarta ini berapa anak didik yang ikut dan dari mana saja mereka? Ya, 39 orang dari 15 sekolah. 15 sekolah? 15 sekolah. SMP. SMP? Tingkat SMP. Ya. Kelas 3 semua atau ada yang? Enggak, ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dari kelas 9-nya itu ada 18 orang, kelas 8-nya ada 6 orang, kelas 7-nya ada 15 orang. Selama berjalan ini programnya apa saja Pak Bupati? Nah, kan hari pertama kemarin itu kan tes kesehatan. Ya. Pertama itu, terus yang kedua juga konseling psikolog. Ya kan, karena ditanya satu-satu mereka kenapa sih mereka tidak taat sama orang tua. Terus kenapa misalnya sering bolos. Kenapa dia bergaul begitu, misalnya bebas, dia senang mabuk misalnya. Terus kenapa anak seusia kelas 7 udah merokok. Terus kenapa misalnya dibangunin sama orang tua, subuh nggak mau bangun malah melawan. Itu ditanya konseling satu persatu. Di hari pertama itu setelah tes kesehatan kan gitu. Ya. Hari kedua? Hari kedua tadi pagi itu kan ya pagi-pagi ya seperti biasa. Salat subuh jam 4 sudah bangun, terus olahraga. Nah, terus kebetulan kan yang kelas 9 ini kan ada ujian sekolah. Ya. Nah, mereka ujian. Oh, jadi tetap ikut ya ujian sekolahnya? Iya, itunya apa, soalnya diantar ke komplek Resimen Armed dan gurunya juga pengujinya datang, kita ujian sekolah. Jadi mereka ngikut selain dengan materi-materi yang lainnya. Karena titik tekan materinya itu kan ini meningkatkan kedisiplinan. Ya. Jadi selain ada materi pelajaran-pelajaran yang biasa didapat di sekolah dan materi-materi lainnya, ada titik tekannya di materi kedisiplinan. Karena problemnya kan problem anak ini nggak disiplin gitu. Dan mereka itu tadi 39 betul ya Pak ya? Ya. Itu diserahkan oleh orang tuanya ke pemerintah atau seperti apa Pak prosesnya? Penyerahan orang tuanya, menyerahkan. Jadi kan ini di saat nih orang tua sudah hampir menyerah. Kalau menyerah sih sampai menyerah sih enggak ya, hampir menyerah. Kalau bahasa kitanya sih takluk lah ini. Jadi anak nih dikasih tahu nggak mau nurut, malah melawan kan gitu. Dibangunin subuh, misalnya suruh sholat, dia nggak mau bangun, malah dia marah-marah kan. Disuruh pergi sekolah, pergi dari rumah ke sekolah, tapi tidak sampai di sekolah. Malah dia mabal istilahnya itu nongkrong. Bolos gitu ya Pak? Iya, nongkrong. Pas waktunya jam pulang sekolah dia malah pulang sekolah. Setelah itu pergi lagi, pulang jam 12 malam. Orang tuanya sudah tidak bisa lagi melarang lagi. Kalau dilarang malah melawan. Nah, di saat seperti itu kan dia resah nih, dia harus berbuat apa sih orang tuanya? Saya harus melakukan apa? Dan dia datang ke guru BK, datang ke sekolah. Kan guru BK juga kan terbatas waktunya di jam sekolah. Malah ada yang sampai loh, itu yang salah satu anak itu disusul gitu. Di saat misalnya dari rumahnya pergi ke sekolah, tapi di sekolah tidak ada, guru sampai berusaha untuk menyusul, tapi nyusulnya kemana? Kan gitu, nyusulnya. Artinya di saat seperti itu, kan kita tuh kan harus ada solusi. Pas Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ya sudah titipkan aja ke TNI, ke barak militer. Nah, gayung bersambut. Jadi orang tua yang tadinya dia menangis karena anaknya dia nggak nurut, anaknya dia ngebangkang, terus anaknya dia malah melawan ke orang tua kan gitu. Ya air matanya mengering dan berubah menjadi kebahagiaan. Latar belakang orang tuanya apa Pak Bupati? Ya rata-rata kelompok ekonomi yang menengah sih ke bawah, ekonomi bawah. Oh, ekonomi lemah memang ya? Ekonomi lemah maksudnya. Ya, jadi ini dididik secara disiplin di barak militer. Itu dianggap solusi oleh pemerintah. Iya, dianggap karena ini problemnya problem kedisiplinan ya, problem di kedisiplinan. Terus juga
Dan kita juga saya kan ngikutin pagi tadi setelah peringatan Hari Pendidikan Nasional ya, sampai terus tadi pembukaan saya ngikutin, saya lihat. Jadi jangan dibayangkan bahwa di barak militer tuh seram. Jadi kedisiplinan tuh sesuatu yang menyeramkan, kan tidak sebenarnya. Sebagaimana anak-anak kita yang dilatih paskibra, mereka jadi disiplin, cuman ada muatan-muatan tambahan yang tempatnya biasanya Dipusatkan di situ ya. di sekolah masing-masing, sekarang tempatnya di barak militer itu aja. Oke, nah saya tanyakan ke Bu Retno. Jadi ini sebenarnya solusi kalau tadi Pak Bupati sampaikan, orang tua hampir menyerah, ada anaknya terlibat permasalahan, dididik bersama-sama, disiplinnya di sana tempatnya yang di barak militer. Tapi pendidikannya pendidikan karakter dan disiplin. Menurut Mbak Retno gimana? Pertama, kalau menyimak penjelasan Pak Bupati, anak nakal yang dimaksud kayaknya anak yang mungkin ini mayoritas ya saat ini kita temuin gitu. Jadi saya masih pertama mempertanyakan yang disebut dengan nakal. Kalau yang Pak Bupati jelaskan itu sebenarnya nakalnya anak-anak, nakalnya remaja ya. Nah, kalau kemudian tidak mampu menangani anak atau kurang mampu menangani anak, sebenarnya yang biasanya yang kalau di psikolog ya, yang harus pertama kali berubah sebenarnya orang tuanya dulu. Karena anak ini kan diasuh oleh orang tua, dan dia itu sebenarnya dibesarkan itu dengan pola, dan pembentukan karakter itu ya bagaimana dia diasuh di rumah. Jadi itu yang pertama, kayak sekarang misalnya anak SMP, umpamanya dia umurnya 14 tahun misalnya. Dia tuh 14 tahun udah kebentuk karakternya dari keluarganya kan. Nah lalu kemudian dengan 6 bulan sampai 12 bulan, lalu akan berubah kembali kepada orang tua yang sebenarnya juga belum berubah orang tuanya nih. Pas balik ya apakah menjamin juga akan berubah? Menurut saya enggak. Nah lalu yang kedua adalah nakal yang disebut Pak Bupati dengan nakal yang disebut KDM kayaknya beda ya. Kalau KDM kan lebih mengarah kepada kriminal kalau saya menyimak ya. Nah sebenarnya saya sepakat gitu ya dengan tadi Ibu siapa ya yang dari DPR RI tadi ya. Bu Esti. Ya, itu sebenarnya dia menyatakan bahwa ada peraturan perundangan sebenarnya yang menangani anak-anak yang terkategori nakal. Nah, di dalam peraturan itu kan gini ya Mbak, ada yang pertama adalah perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyebut di pasal 69 dan seterusnya bahwa ada perlindungan khusus anak. Nah, perlindungan khusus anak ini untuk anak-anak yang bermasalah tadi, seperti narkoba, melakukan tindak pidana, dan lain-lain itu sudah diatur. Dan bagaimana kemudian penanganannya pun diatur, termasuk ketika dia melakukan pidana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, artinya ini kan ada patokan perundangan gitu ya. Lalu saya ingin juga melihat di Undang-Undang Sidiknas, kebetulan Hari Pendidikan Nasional, di dalam Undang-Undang Sidiknas sampai ini masih berlaku, itu sebenarnya tidak ada sih bahwa anak yang bermasalah kemudian dikirim ke barak militer gitu. Walaupun kata Bupati hanya pindah gitu. Itu problematik sih menurut saya. Apalagi dengan jarak yang begitu jauh, gurunya suruh bolak-balik dari berbagai sekolah, berarti ada 15. Nah gimana dengan anak yang lain juga? Bagi saya yang juga dulu pernah jadi guru, kok nggak kebayang juga ya bagaimana kemudian berbalik tadi nganterin soal dan lain-lain. Kalau anaknya ujian gitu ya, kenapa tidak difokuskan? Nanti jadi menimbulkan tadi secara psikologi pun anak itu juga punya masalah akhirnya ketika ujiannya pun dibedakan nih walaupun lokasi. Ya, gitu sih kira-kira Mbak Friska ya pandangan saya. Kalau tadi Mbak Retno bahas juga soal aturan, saya ke Pak Ferdi. Sebenarnya kalau Komisi 10 DPR setuju atau tidak dengan ide pendidikan disiplin di barak militer ini yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bupati juga alasannya untuk membina orang tuanya sudah tidak sanggup lagi, jadi diserahkan, dibantu. Pak Ferdi, mohon di-unmute dulu. Kalau kami dari DPR RI kan artinya di sini mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tadi juga disampaikan oleh rekan kami dan juga oleh Mbak Retno, itu peraturan dasar peraturan perundang-undangan. Di antaranya juga tugas dan fungsinya pendidik itu apa sih? Apakah kita juga sudah menyerah? Apakah pendidik emang tidak bisa dioptimalkan kembali? Artinya gurunya kan, apakah orang tua nggak bisa diajak diskusi ataupun lebih mendalam artiannya diajak supaya dia juga bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat. Kalau itu diserahkan ini sah saja, tapi kan juga tentara juga punya tugas dan fungsi tersendiri. Kalau ini menjadi pilot project dan itu dianggap
disukai. Bayangkan setiap batalion ada tambahan beban terhadap yang didefinisikan tadi, anak nakal. Nah terus nanti tentara dalam konteks ini bagaimana? Artinya nanti sebagai tentaranya tidak fungsi sebagai tentara lagi, nanti dia hanya mendidik anak-anak nakal kan gitu kan. Itu yang juga harus di-clear-kan. Jadi yang pertama kalau mau kita bijak, kita inventarisasi dulu masalah terhadap apa, termasuk juga definisi-definisi tersebut. Dan terus klasifikasi anak nakal itu seperti apa, pengkategorian anak nakal itu seperti apa. Nah, dari situ baru kita mengambil sebuah kebijakan yang tentunya di sini yang memang kata tadi keterangan Pak Bupati dianggap tidak bisa ditanggulangi lagi oleh orang tuanya. Nah, kalau orang tua nggak bisa ditanggulangi berarti kan ke negara. Adakah, nah pertanyaan saya, secara tugas dan fungsi kenegaraan, apakah tepat diberikan, dititipkan ke barak militer? Ada tugas dan fungsi kementerian lain nggak? Oke. Kan harus, misalnya di sini kan diantaranya tugas Kementerian Sosial kan. Baik. Ya. Apa nggak itu koordinasikan dengan kementerian yang terkait dulu sebelum ambil kebijakan? Tapi emang kita sadari ini niat baik, mungkin keras program dari Pak Deddy Mulyadi silakan itu mungkin bisa berlaku di wilayah Purwakarta, tapi untuk di wilayah lain belum tentu bisa diterima hal ini. Dan tentu di sini di Jawa Barat pun juga terbagi berbagai-bagai budaya. Untuk kalau di daerah kami, daerah Tasikmalaya dan Garut belum tentu bisa, Pak. Kan itu yang jadi harus juga pertanyaan kan gitu. Jadi ini memang harus dilihat kasus per kasus, pengkategorian, definisi, dan harus juga berkonsultasi dan dengan para pemangku kepentingan. Nah, Pak Ferdian, saya karena harus cepat, betul harus cepat. Tapi cepat itu bukan juga nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu Mbak. Baik, nah tadi pertanyaan Pak Ferdiansyah sudah dikoordinasikan dulu Bapak dengan kementerian terkait atau pihak lainnya sebelum adanya pendidikan barak militer ini? Kita sudah koordinasi tentunya kalau tingkat kabupaten kan dengan dinas pendidikan ya, dengan dewan pendidikan juga sama. Dengan sekolah-sekolah juga sama. Jadi di saat seperti itu ketika kita khawatir bahwa tawuran akan terjadi lagi terus dia misalnya akan membawa yang lain, apa coba yang saya mau akan dilakukan? Tolong saya kasih solusi untuk ketika ada orang tua datang ke kita, dia menyerah untuk ngurus anaknya, tolong kami kasih solusi. Apa kira-kira solusinya? Ketika misalnya terus anak pergi ke sekolah, terus tidak datang ke sekolah, terus kemudian tawuran, ya kan? Nah terus solusinya apa? Dan terus mereka berusaha untuk memberikan bimbingan, tapi tetap terus tawuran, kira-kira apa? Kalau ibu menjadi bupati misalnya, nah ya itu kan? ditanyakan ke Bu Retno, tadi Pak Bupati tanya kira-kira apa solusi lainnya. Kan kita juga menunggu solusi. Ini kan salah satu kita anggap bahwa solusi cepat saat ini ya. Jadi ini solusi cepat tapi udah dikoordinasikan. Ya karena saya juga merasakan, jangankan anak-anak loh. Kita aja kemarin habis pelantikan terus retret itu terasa disiplinnya. Iya kan? Dan di barak militer, di Akmil, ini di barak militer jangan dibayangkan kemudian di situ terjadi perampasan hak-hak anak. Orang dia diperlakukan seperti seorang anak. Hak pendidikannya sama kan gitu. Kerjasama dengan dinas pendidikan tadi. Dengan dinas pendidikan semua instansi juga di situ juga terlibat kan gitu. Apalagi sekarang ini moto dinas Hari Pendidikan Nasional partisipasi semesta untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lah semesta itu kan dengan segala isinya. Dengan termasuk berbagai instansi. Kecuali kan dong partisipasi semesta untuk meningkatkan mutu pendidikan kecuali TNI. Ayo kecualikan dong dalam misinya kalau itu menjadi masalah ya. Maksud saya pikirannya jangan terlalu bagaimana gitu. Jadi meningkatkan kedisiplinan itu menjadi sesuatu yang menyeramkan. Kalau ditangani oleh TNI itu langsung menyeramkan. Lah kalau kami di Purwakarta karena di situ ada resimen armed yang dianggap akan bisa meningkatkan kedisiplinan untuk anak, ketika ada kebijakan gubernur ya gayung bersambut. Karena ini dasarnya ada kebijakan gubernur juga. Iya, bukan ada anak nakal kita tangkap, kita bawa, bukan kan? Dipaksa, bukan, kita umumin orang tua nih untuk menghindari kenakalan berikutnya yang sudah tidak sanggup, anaknya yang sering tawuran, anaknya sering bolos, silahkan mau dititipkan. Jadi tapi di sini di barak militer gitu loh. Ini ada masalahnya orang tuanya tidak sanggup. Saya sebelum ke Bu Retno saya ke Pak Ferdi dulu. Silakan Pak Ferdi, apa kalau solusinya kalau dari DPR? Tadi pertanyaannya Pak Bupati.
Ya, ini saya pertanyakan dulu. Ini masalah Purwakarta apa masalah Indonesia? Tadi. Saya DPR RI kan. Ya, betul. Kalau itu masalah Itu. Purwakarta yang disampaikan Pak Bupati, bisa terjadi kebenaran. Nah, Karena tapi dasarnya kan kebijakan gubernur ada, tadi ya Pak Ferdi ya. nah, tapi ada instansi vertikal. Yang tentu di sini berarti kalau itu instansi vertikal yaitu TNI, ya tentu ada secara resmi koordinasi harus ada dengan pihak TNI. Secara resmi, karena ini organisasi vertikal. Yang disampaikan Pak Bupati betul, nggak salah. Tapi dinas terkait itu instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, bukan yang ada secara garis vertikalnya instansinya. Nah, yang pertanyaan kami, ya silakan kalau itu urusan yang tahu persis masalah di situ karena Bupati Purwakarta. Yang saya khawatirkan ini kan tidak bisa disamaratakan seluruh Indonesia. Makanya tadi saya tegaskan, ini tidak bisa berlaku misalnya kayak di dapil saya, walaupun sama-sama Jawa Barat. Ya. Garut, Tasik, nggak akan mungkin bisa sama. Jadi kasuistis begitu ya Pak ya, tergantung daerah. Nah, fasilitas Yon Armet di tempat kami ada kali Yon Armet. Mungkin tidak ada ini di Sibulu, di Garut, 303. Nah, adanya Birgif di Tasikmalaya, kan beda. Ya. Nah, sifat kayak gitu juga tentu kita harus arif dan bijaksana, melihatnya secara utuh. Ya. Tidak bisa samakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam konteks penanganan hal-hal ini karena beda-beda budayanya. Makanya kan dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, beda, kan beda kondisinya, beda daerahnya begitu ya Pak Ferdi. Beda. Oke. Mungkin silakan kalau di Purwakarta kayak gitu bisa diterima di masyarakat, ya silakan. Tapi nggak bisa diberlakukan di seluruh Indonesia. Iya, baik. Kalau dari Bu Retno tadi solusinya apa? Karena kalau dari Pak Bupati, orang tua datang tidak sanggup lagi dan pada saat pendidikan diberikan juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Bu Retno. Ya, sepanjang saya menangani kasus-kasus anak yang bermasalah, misalnya tanda petik, sebenarnya para psikolog itu pun akan meminta orang tuanya terlibat. Jadi karena ini kesalahan anak biasanya nggak berdiri sendiri. Jadi memang ada keterlibatan. Jadi orang tuanya ikut di assessment dan ikut juga mendapatkan terapi psikologi untuk berubah. Oh, oke, jadi orang tua juga diajak si anak. Iya, jadi ini yang disebut ketahanan keluarga. Jadi yang harusnya dibangun sebenarnya adalah ketahanan keluarga. Jadi misalnya Jawa Barat, kan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Dinas Sosial, sebagaimana diamanatkan Permendikbud-Ristek 46 ya soal penanganan kekerasan di satu pendidikan, lalu juga ada tugas-tugas yang diemban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun oleh Dinas Sosial. Nah, di sini harusnya dievaluasi. Kalau mereka selama ini gagal, ada apa? Anggarannya kurang, ahlinya kurang, Kak. Misalnya psikolognya terbatas, penyuntikan yang harus dilayani banyak. Ini yang harusnya sebenarnya dievaluasi dulu. Jadi kayak dokter, kita diagnosa dulu gitu, apa permasalahannya. Jadi tidak per individu, tapi lebih kepada sistem. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, ini harusnya evaluasi dulu. Lalu yang kedua, saya sepakat dengan Pak Ferdi, sebenarnya tugas dan fungsinya milik tentara itu apa? Ya, lalu kemudian di dalam Undang-Undang Sidiknas saya dapat tugas pendidikan kan hanya Kemenak dan Kemendikbud gitu kan, Kementerian Pendidikan yang disebut. Nah, tapi kan tidak ada TNI dalam hal ini gitu. Lalu bagaimana kurikulumnya? Dan satu lagi, ini menurut saya tidak ada kemudian dengan stakeholder pendidikan termasuk Kemendikbud. Jadi yang misalnya gini, anaknya mau 6 bulan sampai setahun. Bagaimana? Kemudian status Dapodiknya udah lapor belum? Lalu gimana kalau kemudian mereka misalnya pembelajarannya tadi datang efektif enggak? Bagaimana sebenarnya pemenuhan hak-hak mereka gitu ya kemudian atas pendidikan? Karena anak-anak berhadapan dengan hukum sekalipun dan kemudian dihukum sekalipun oleh pengadilan, mereka hak atas pendidikan tetap dipenuhi dan ada tatap muka, ada proses itu dan tidak melulu pendisiplinan secara militer ya Mbak ya. Oke, tadi hak pendidikan yang disoroti termasuk juga pelibatan orang tua pada diberikan. saat itu. Kita berikan, tidak ada yang dirampas hak pendidikan mereka. Jam-jam pelajaran-pelajaran atau pelajaran yang biasa di sekolah didapat, ya kan? Terus juga orang tua juga sama. Terus mereka di hari pertama konseling, psikolog tanya satu-satu problemnya apa, semuanya kita pelajari, semua kita libatkan. Terus mereka psikolog komunikasi sama orang tuanya. Tapi kan ini menurut saya menjadi sebuah darurat real yang terjadi di siswa kita. Tawuran, ada berhenti nggak kita cerita tentang tawuran? Ada nggak sih kekhawatiran kita ketika tawuran itu memberikan efek buruk pada yang lain?
Apalagi di Purwakarta menurut saya sangat darurat. Kenapa? Karena sebelum lama ini ya kita tahu sendiri tawuran antara anak SMP saling bacok, ya kan? Ya kan? Terus yang kedua, yang baru yang terakhir ini seorang anak yang dia dari bayi merah diurus sama kakeknya, dia pergi malam pulang pagi ditegur langsung disiksa, dibacokin tuh kakeknya. Jangan terlalu detail kita ya artinya ini kan menimbulkan efek buruk terhadap siswa yang lain. Ya. Nah bibit dari situ apa? Karena mereka tidak disiplin. Tidak disiplin, misalnya dia ketika sekolah dia tidak disiplin, ketika dia misalnya bangun pagi tidak disiplin, dia tidak menghargai waktunya, tidak menghargai temannya, tidak menghargai orang tuanya, kan gitu, tidak menghargai sesamanya. Ini menjadi sebuah cikal bakal kemudian mereka bertawuran, kan gitu. Sama apa yang sampaikan dengan Pak Gubernur itu sama, kan gitu ya. Jadi ini kan cikal menjadi sebuah cikal kriminalitas yang dilakukan. Tadi kan untuk anaknya ya Pak ya. Nah untuk orang tuanya apakah akan dilibatkan juga untuk pendampingan psikologi karena bicara ketahanan keluarga tadi? Selanjutnya harus, karena kan kita setelah selesai kalau dianggap nih anak ini sudah mulai disiplin, dikasih buku saku, kasih tanggung jawab, nak setelah dari sini tolong ajak ya temennya. Ini kan sebenarnya kan hanya mindahin dari lingkungan yang dianggap kurang baik menjadi lingkungan baik, lingkungan yang negatif yang dengan teman-temannya kita pisahkan dulu ke lingkungan yang positif. Gitu loh. Nanti lu setelah dari sini nak, kamu ajak temen yang lain ya. Bangun pagi ya, pagi olahraga ya, sekolah tepat waktu, belajar rajin ya. Terus pulang sekolah langsung pulang ke rumah, ajak temennya. Kamu ajak si anu. Terus kalau misalnya ada satu temennya yang tidak mampu kau ajak, tulis nak di situ biar kami terus pantau. Ini anak ini kenapa nggak bisa terajak, nggak bisa sekolah yang harusnya pulang punya jam 1 atau jam 12, dia jam 9 sudah pulang, kasih tahu. Jadi semuanya dalam pantauan gitu. Dan kita perlakukan dia menjadi seorang anak, bukan seorang kriminal. Bukan seorang anak nakal, kita perlakukan dia perlu perhatian khusus saja. Cuman kita anggap yang bisa meningkatkan kedisiplinan di saat orang tuanya tidak bisa, institusi TNI pada saat ini ya. Menurut kita orang Purwakarta loh ya, kita nggak tahu secara nasional kan kita bicara saya Purwakarta. Per daerah tadi. Pak kalau ini anggarannya daerah Purwakarta atau kerjasama dengan Pemprov? Pemprov kan itu kan kebijakan gubernur kan gitu. Bagi kita kan penerima manfaat ya. Nanti kita anggarkan dari Dinas Pendidikan juga. Jadi kan yang gitu. dipakai adalah anggarannya dari Pemprov Jawa Barat. Pemprov. Tidak, bukan dari. Ya kan sebenarnya kan cuma tempat aja, hanya tambahan makan aja. Ya kan? Karena gurunya kan biasa, guru yang biasa mengajar ya kan? Di sekolahnya masing-masing. Iya, ada yang sekolahnya masing-masing, ada yang sekolah terdekat. Yang penting materi pelajarannya sama, karena kan itunya kelasnya juga berbeda. Ada kelas 7, 8, 9. Terus tokoh ulama juga ikut mengajar, dinas sosial juga sama kan gitu. Semuanya semuanya di situ terlibat kan gitu. Jadi ya kan kita sifatnya kenapa kasuistik aja dari kasus-kasus itu kan kemudian muncul menjadi sebuah kasus-kasus besar secara nasional. Lah kalau kita misalnya tidak selesaikan kasus yang kecil-kecil di setiap kabupaten, ya kan? Ya ini akan menjadi sebuah kasus nasional secara keseluruhan kan gitu. Dan ingat loh, Bu, sekali lagi saat tidak kita tangkap, kita ambil, enggak orang tuanya datang. Dan minta bantuan. Minta bantuan. Ini ya udah terima kasih. Ini kita anak saya udah ada yang didikan gitu. Nah, masukan dari masing-masing Bu Retno juga Pak Ferdi, dari Bu Retno dulu, masukan dalam program ini apa? Ya, pertama anak nakal itu adalah masalah kesehatan mental sebenarnya. Jadi ini ya, secara prinsip orang yang bahagia itu tidak akan melakukan tindakan-tindakan buruk ya, baik bagi dirinya maupun orang lain. Jadi kalau orang tua yang bahagia, dia bisa bahagian anaknya. Jadi bahagia dulu nih orang tuanya, baru dia bisa bahagian anaknya. Nah jadi sebenarnya anak-anak yang tumbuh, berkembang dengan kondisi kehangatan keluarga dan juga kesehatan mental, itu yang akan disiplin, dialah yang akan kemudian punya prestasi gitu loh. Jadi sebenarnya yang perlu dibangun gitu ya, bukan kemudian pendidikan ke barak militer, apalagi tadi fokusnya hanya soal pendisiplinan gitu. Yang kedua, kondisi mental dan lain-lain itu perlu dibangun dengan tidak mereka diasing seolah-olah tuh dengan pendidikan tersendiri gitu. Tetapi kan dia masih anak-anak usia di bawah 15, ini kan masih ada proses di mana dia itu akan belajar di lingkungannya dan sama gitu, setara gitu. Kalau ini kan hanya 39 dari 15 dan lain-lain, itu beda loh anak-anak menanggapi. Jadi menurut kami gitu ya, sebaiknya apalagi tadi yang Pak Bupati sebutkan anak melakukan tindak pidana ini,
Tapi anak itu masuk nggak ke barak yang sekarang? Gitu loh. Yang tadi tawuran masuk nggak ke sini gitu. Jadi ini jangan sampai juga, oh ini tergantung orang tua. Bagaimana dengan orang tua yang anaknya tadi berhadapan dengan hukum tadi justru malah nggak mau gitu nitipin anaknya ke barak itu gimana? Kan nggak berubah juga. Tapi tadi ya saya hanya mendorong niat baik. Itu juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Cara yang baik diantaranya adalah patuh pada peraturan perundangan dan tidak boleh sebenarnya nabrak-nabrak aturan perundangan. Baik. Demikian. Yang tadi anak yang kasus tawuran itu juga dibina di sana, Pak? Ada sebagian yang dibina yang dia ikut-ikutan, tapi bukan pelaku. Kalau pelaku kriminal kan tempatnya kan beda ya. Yang termasuk yang dia menyiksa kakeknya kan tempatnya juga berbeda. Tapi kan itu berdampak pada temannya yang lain yang ikut-ikutan ya. Cuman begini ya, yang harus kita ketahui. Tolong nanti kasih tahu kami ya, ketika kita menghadapi ini seorang tua yang anaknya nggak bisa diurus, dia menangis meminta motor. Kalau tidak dikasih motor kemudian tidak pergi sekolah, dia melawan ke orang tua, terus mengancam. Akhirnya orang tua terpaksa untuk membelikan dengan pinjam uang ke koperasi. Nah, dia kerjanya serabutan. Nah, untuk menyicil berikutnya kemudian dia harus minjam ke bank, mengkeliling dan harus meminjam ke yang lainnya, pinjam sana pinjam sini untuk bayar cicilan. Ya kan, sementara kalau tidak diikuti ini anak ini mengancam orang tuanya. Kan orang tuanya juga merasa terancam, tidak berdaya. Ya kan? Nah, ini kita harus melakukan apa untuk mereka? Apa yang harus kita lakukan untuk itu? Apakah kita bayarkan dulu hutang-hutang orang tua sehingga kemudian dia bantu, atau kita urus ini dulu anaknya dulu? Ini kasus ini sering terjadi. Kasus ini terjadi, kita hadapin langsung orang-orang tua. Pak Bupati lihat ini urgent memang. Iya, kita urgent karena di saat seperti itu darurat apa yang harus saya lakukan? Karena itu kondisinya darurat. Iya. Oke. Darurat kan? Iya kan? Saya nggak tahu lah kalau kabupaten yang lain kan tergantung. Lagian kan tidak dipaksa misalnya harus diambil. Ini silakan pada orang tua kita umumkan yang mereka sudah tidak berdaya, silakan titik ke anaknya. Berapa lama Pak nanti akan Ya kita programnya sih sebenarnya 6 bulan, tapi 2 minggu pertama ini kita lihat, kita evaluasi kan gitu ya, kita evaluasi dan sebaiknya semua pihak saya pikir untuk memberikan kontribusi positif, tolong tengok kami di sana bagaimana perlakuannya, tolong apa yang kurang, kondisikannya, tolong apa yang mesti dilakukan, tolong. Gitu, daripada kemudian kita saling misalnya ini jangan, ini nggak boleh, ini apa, ya kan? Karena menurut kami itu yang paling bisa kita lakukan saat ini kan gitu. Dalam waktu cepat untuk bisa meningkatkan disiplin kan gitu. Ya kalau kita saling misalnya ini semestinya ini tugas ini kan semuanya juga sudah punya tugas masing-masing. Tawuran tetap ada kan gitu. Terus kasus-kasus persoalan anak-anak yang dianggap oleh kita nakal, terus misalnya terus yang bermasalah dengan keluarganya juga sama. Dinas sosial juga dari dulu juga ada. Ya kan, Kementerian Sosial juga dari dulu ada, tapi orang tua yang bermasalah terhadap masalah sosial juga kan tidak selesai. Ini artinya ketika yang kita hadapi saat ini itu ya kita lakukan itu kan gitu. Oke. Menurut kami loh ya. Tapi tentunya kan kita juga terus akan menerima masukan-masukan. Mudah-mudahan niat baik ini kita akan bermanfaat dan masukan dari semua pihak juga itu menjadi sebuah masukan buat kami. Semoga ada solusi lain nanti yang bisa untuk lebih mempertajam bagaimana meningkatkan disiplin. Kan nggak masalah saya pikirkan gitu. Terakhir kalau dari Pak Ferdi bicara soal kasuistis tadi, kalau Pak Bupati cerita pasti di Purwakarta. Nah, apa yang bisa diberikan catatan nih, masukan Anda dari DPR? Pak Ferdi? Oh, hilang sinyalnya. Tapi tadi catatannya adalah kalau dari DPR bahwa kasuistis sesuai daerahnya. Kalau dari Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa ini yang terbaik ya Pak ya. Dan nanti evaluasi untuk di Purwakarta loh saat ini loh ya kan gitu kan gitu. Ini 2 pekan akan dievaluasi dengan kementerian. Dan tapi saya juga belum mendengar ya Pak Gubernur pokoknya wajib semuanya harus kita ini belum lah. Jadi yang dititipkan orang tuanya tentunya, yang orang tuanya menyerahkan, yang orang ini yang sukarela, yang dia udah menganggap bahwa dirinya sudah keteteran kan gitu. Iya kan? Ya, baik. Pak Ferdi terakhir catatannya apa kalau dari DPR? Ya, bagi kami kembali tadi memang betul kalau dibilang aturan udah ada yang ngurus masing-masing betul. Tapi ini jangan sampai kita juga salah dalam konteks nanti pertanggungjawaban secara administrasi negara. Karena pemakaian fasilitas di masing-masing kementerian
yang baik vertikal mau tidak pasti ada urusannya masing-masing. Nah itu yang juga harus kita bicarakan. Saya hanya mengingatkan, walaupun ini kan bukan, kalau mau bicara tegasnya juga bukan urusan saya kan gitu kan. Nah, tapi kami sebagai sesama insan dan umat yang beragama kita mengingatkan juga, ya penting juga karena ini TNI adalah organisasi vertikal. Baik. Organisasi vertikal berarti izinnya harusnya ke Panglima TNI dulu. Baik. Betul ya, karena apa? Ketika pemakaian atau penggunaan fasilitas itu kita pakai minta izin, saya nggak tahu di situ ya. Tapi sekali lagi dengan niat baik itu yang disampaikan oleh Pak Bupati bagus, itu ambil keras program. Tapi yang kami katakan memang tidak bisa, ini hati-hati tidak bisa disamaratakan di seluruh kabupaten Daerah. kota, even itu Jawa Barat. Beda-beda, karena fasilitasnya dan pemahamannya juga akan beda-beda. Ya. Jadi informasi saja Bapak dan Ibu, yang sebagai penggunaan fasilitas militer itu apalagi sampai berbulan-bulan harus ada izin secara vertikal. Nah izin itu nanti, nah yang itu yang saya tidak inginkan nanti terjadi supaya nanti mengantisipasi Pak Bupati dengan hormat nih Pak Bupati, bukannya Siap. Pak Siap, dia Bapak. nggak setuju. Siap, Nah, siap. jadi masalah. Nah, kami juga ketika menggunakan fasilitas seperti tadi militer, mau foto aja di depan Akmil harus izin. Ya. Apalagi Baik, jadi fasilitas administrasinya ya diingatkan Ya. kalau dari Pak Ferdi ya. Siap. Baik, ditangkap. tuh ini organisasi vertikal yang Baik. disampaikan Pak